Jadwal pemilu 2024 akhirnya disepakati bersama akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan untuk pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tentunya kesepakatan bersama KPU dan pemerintah dan DPR RI ini patut kita sambut dengan baik dan nafas lega. Karena bagaimanapun baru kali ini penentuan jadwal pemilu bisa berjalan dengan begitu alotnya dan panjangnya. Ya, karena waktu itu masih ada perdebatan apakah sebaiknya di bulan Mei 2024 ataukah di bulan Februari 2024. Pemerintah sebelumnya bertahan untuk melaksanakan di bulan Mei 2024, sedangkan KPU merasa bahwa sebaiknya di bulan Februari 2024. Saking lamanya penentuan tanggal pemilu ini sudah dibicarakan jauh sebelum ada episode layangan putus di salah satu channel TV, sampai akhirnya layangan putus itu kemudian menyerah dan menyelesaikan episodenya, sehingga tidak lagi menjadi perbincangan netizen, tapi tanggal pemilu masih juga belum bisa ditetapkan. Makanya alhamdulillah akhirnya kita bisa dapat tanggal pemilu yang fix, yang tepatnya pada 14 Februari 2024 lalu. Dengan sudah pastinya jadwal pemilu tahun 2024 ini pula bisa memupus spekulasi-spekulasi yang tidak bertanggung jawab terkait misalnya pertama penundaan jadwal pemilu yang katanya tidak akan diadakan 2024 dan akan ditunda ke tahun 2027. Dengan penentuan jadwal ini tentunya sudah memupus harapan dan juga keinginan dari sebagian pihak yang berupaya memanipulasi dan menggerogoti kedaulatan rakyat dengan memundurkan jadwal pemilu ke 2027. Dan yang kedua tentu juga memupus harapan di para pendukung perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun hingga 2027 yang sempat didengung-dengungkan sebelum ini dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Demi kepentingan mereka semata, pada konstitusi jelas telah mengatur bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tentunya amanah konstitusi ini harus kita jalankan. Meskipun memang akhir-akhir ini ada tren, kalau misalnya aturan tidak sesuai dengan keinginan, ya kita sesuaikan saja aturannya. Tentunya kita bersyukur sama-sama bahwa kali ini aturannya diikuti. Tapi tentunya kita juga masih mesti berhati-hati karena spekulasi terkait perpanjangan 3 periode. Perpanjangan masa jabatan presiden belum tertutup sama sekali. Masih ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggolkan ya, usulan perpanjangan masa jabatan presiden sehingga bisa menjadi 3 periode. Padahal jelas-jelas ini mengkhianati amanah reformasi yang telah menelan banyak korban jiwa ya, di tahun 98. Harapan kita semua pihak bisa terus menjaga diri, bisa taat kepada konstitusi ya, dan menjaga amanah reformasi bukan sekedar sebagai lip service belaka, tapi benar-benar dalam kehidupan nyata. Dengan penentuan tanggal pemilu tahun 2024 bukan berarti kerja kita telah usai, tetapi justru kerja berat dan kerja besar KPU dan pemerintah, DPR RI, semua pihak terkait pemilu 2024 justru baru dimulai. Ada tahapan-tahapan yang tentunya harus dilaksanakan dengan sangat-sangat precise ya, sangat hati-hati, sangat tepat, diperhitungkan dengan baik langkah-langkahnya. Jangan sampai kemudian karena tidak dipersiapkan dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, kita mengulang tragedi seperti tahun 2019, yaitu apa? Banyaknya petugas di TPS yang meninggal dunia. Tentunya kita tidak ingin terjadi lagi. Seharusnya KPU, pemerintah bisa mengambil pelajaran bagaimana meminimalisir potensi seperti ini gitu. Karena bagaimanapun setiap nyawa itu sangat berharga. Seperti yang selalu disampaikan oleh Mas Ahaye, Ketua Umum Partai Demokrat. Yang kedua, tentunya kita juga masih sama-sama mencermati bagaimana hak dan kedaulatan rakyat
yang seharusnya dilaksanakan di pemilu 2024 ini benar-benar bisa terjaga. Jangan sampai kemudian ada rakyat, ada masyarakat, ada warga negara Republik Indonesia yang seharusnya mendapatkan hak pilih atau sudah bisa memilih, tetapi kemudian ternyata tidak terdata dengan baik dan tidak termasuk di dalam daftar pemilih tetap. Dan jika pun setelah masuk dalam daftar pemilih tetap, mari kita sama-sama berupaya agar partisipasi masyarakat juga semakin meningkat untuk mengikuti pemilu 2024 ini nanti. Tentunya satu terkait dengan bagaimana mengelola penyelenggara pemilu agar tidak lagi menelan korban jiwa yang mencapai ratusan jiwa seperti tahun 2019 terjadi kembali. Dan yang kedua, bagaimana memastikan agar setiap rakyat Indonesia yang sudah punya hak untuk memilih itu benar-benar bisa melaksanakan hak dan kedaulatannya melalui cara menyuarakan atau memberikan suara di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ini tentu kerja yang tidak mudah. Nah, yang ketiga juga bagaimana kita semua pihak tolong menahan diri. Jangan kemudian sedang dalam kekuasaan atau punya kemampuan menggunakan berbagai cara yang tidak pas, yang tidak pantas, membuat pemilu 2024 tidak berjalan dengan jujur, adil, dan sehat. Harapan kita semua tentunya pemilu tahun 2024 bisa berlangsung dengan lancar, sukses, jujur, serta adil, dan menelurkan atau menghasilkan pemimpin nasional yang baru, yang benar-benar bisa membawa Indonesia jauh lebih baik ke depan. Saya Herzaki Mahendra Putra, terima kasih.